Jadi ciri khas virus itu kalau mau berakhir pandeminya, dia bermutasi gak karuan gitu. Akibatnya kemudian fatality-nya menjadi berkurang. Dokter Sugeng. Ya. Halo dok. Halo. Kabar baik? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Aduh, ini lagi sibuk apa nih dok sekarang? Ya biasa, selesai praktek langsung ke sini. Iya. Wah ini terhormat sekali loh aku loh. Oke, dok, kita sekarang ngobrolin ini tentang si COVID ya. Tapi ini COVID yang baru lagi ya katanya ya dok ya. Iya betul. Gimana sih dok sebenarnya? Ada yang bilang ini udah mau selesai nih COVID, udah protokol-protokol mulai lebih enteng gitu kan. Terus ada ada pengurangan pembatasan gitu. Tapi kok muncul lagi nih apa sih? Omikron atau apa? Si Omikron ini gitu dok. Ini virus apa sih sebenarnya? Ya Omikron ya. Rame Omikron ya. Jadi apa sih Omikron itu ya? Omikron itu sebenarnya itu kan nama seri dari sebuah angka Yunani. Oke. Ya kita kenal alfa, beta. Omikron itu berapa dok? Omikron itu seurutan ke-15 sebenarnya. 15. Tapi kalau kita melihat sebenarnya bukan 15, tapi 13. Oh, 13. Nah, 13 itu nama Yunaninya New. Ya. Baru itu mah dok. 14 itu She. Ya. Jadi WHO enggak mau mengatakan ini new atau she. Iya, karena new itu baru gitu ya. Dan she itu nama orang. Perempuan juga bisa dok? Perempuan juga bisa. Makanya dia loncat ke nomor 15. Tapi sebenarnya si virus nomor 13. Sebenarnya 13 ya, 13. Urutan ke-13 mulai dari alfa dulu, alfa, beta, gamma, delta. Nah, ini ke-13 ya. Disebut Omikron. Huruf O besar dan O kecil. O besar, O kecil. Ya, namanya lengkap tuh Omikron. Oke. Itu kira-kira asal muasal kata Omikron. Oke. Ya, memang kita lihat rame ya kasusnya meledak, terutama yang Amerika, Inggris dan sebagainya ya. Mereka mudah, transmisinya lebih mudah. Oh, lebih mudah ya. Ini kan sebenarnya virusnya sih virus si COVID juga ya, si COVID. Tetapi perilaku virus itu kan memang begitu. Jadi dia mudah bermutasi. Tujuannya apa? Tujuannya dia pengen hidup juga gitu. Begitu banyak orang yang punya antibodi baik dari hasil vaksin maupun penyintas. Dari Delta dulu virus ini berubah. Maksudnya supaya dia tetap hidup. Bertahan hidup. Ya, perubahan Omikron itu kalau ada di spike-nya, di protein S-nya. Yang kita lihat di gambar yang nonjol-nonjol itu tuh. Oh iya. Ya berubah dan berubahnya nggak main-main, sekitar 30. Mutasinya banyak banget ya. 30, sedangkan Delta itu berkisar antara 4 atau 5 gitu ya. Omikron itu 30 bermutasi. Akibatnya apa? Akibatnya transmisinya, penularannya kemudian menjadi lebih cepat. Ya, itu kan semula masif ya dok ya? Masif. Semula kan ditemukan di Afrika Selatan. Menyebar tuh. Menyebar ya. Kita bandingkan dengan Delta. Delta itu 5 bulan kemudian baru WHO menetapkan sebagai VOC, variant of concern. Kalau Omikron tuh nggak sampai, itu 1 bulan kurang, kemudian langsung ke VOC karena penyebarannya demikian hebat. Baik. Nah, iya dok, itu kalau di Indonesia sendiri itu per kapan sih dok mulai meledak ya sini? Indonesia masuk diperkirakan di Oktober ya. 2021 kemarin ya. Jadi kebanyakan dari import. Jadi orang-orang yang pergi ke luar negeri pulang bawa oleh-oleh Omikron. Aduh, tuh Omikron naik pesawat tuh naik enak banget. Naik pesawat gitu ya Omikron. Iya. Jadi kasus-kasus yang sekarang, yang baru saya dengar tadi pagi kasusnya 46
414 ya. Di Indonesia? Di Indonesia itu yang 300 sekian itu kasus importir. Oke, itu per 10 Januari? Per 10 Januari. 2022. Ya, datanya demikian cepat bergerak. Ya, transmisi lokalnya sekitar sekarang tadi pagi disebutin sekitar 50-an. Oke, transmisi baik. lokal. Transmisi lokal itu artinya dia ketularan di Indonesia gitu ya. Di situ-situ aja ya, satu juga, daerah. ya. Oke dok. Kalau ini termasuk COVID ya, apakah sama sih dok sama yang dulu-dulu? Karena yang dulu-dulu tuh ya waktu habis Lebaran itu, wah itu kamar kita di Rumah Sakit Premier Bintaro kan sampai meledak ya, permintaan banyak gitu. Apakah akan seperti itu? Apakah berbeda dok? Kita tunggu aja ya. Semoga enggak dong. Semoga enggak. Ya. Tetapi dari literatur atau laporan-laporan itu katanya gejalanya menjadi lebih ringan. Gejala lebih ringan dibanding Delta. Artinya kasus-kasus fatality, kasus-kasus kematian lebih sedikit di Omikron ini. Di Omikron ya. Itu kenapa dok? Karena antibodi kah lebih baik kita? Virusnya yang barangkali berubah. Ini mimpi kita, harapan kita. Moga-moga ini menjadi tanda dari akhir pandemi. Amin ya. Jadi lebih ke endemi ya dok ya? Saya mendengar pagi El Sinta gitu nayangkan wawancara dengan Prof. Mahardika yang di Bali itu. Jadi ciri khas virus itu kalau mau berakhir pandeminya, dia bermutasi gak karuan gitu. Akibatnya kemudian fatality-nya menjadi berkurang. Ingat kasusnya flu burung, tiba-tiba berhenti juga. Itu ada juga flu babi, flu burung ya. Itu juga bermutasi, dia gak karuan mutasinya, kemudian akhirnya lenyap sendiri. Kita bermimpi moga-moga kasus COVID ini selesai lah ya, pandemi ini dengan gejala-gejala seperti itu. Itu harapan ya, tapi tetap kita juga harus waspada. Jadi saya pikir nggak usah terlalu panik lah, ya, nggak usah terlalu panik, tapi juga harus waspada. Jangan jadi, panik, tapi waspada. Betul. Itu 5M-nya mesti diterapkan dengan baik. Ya. Tahu saya kenapa pakai masker terus? Itu tadi baru mau aku bahas dok. Mau ditanya ya. Kenapa dok? Saya selama keluar dari rumah masker ini tidak pernah lepas. Iya. Gokil. Lebih baik saya tidak makan, tidak minum. Kalau pulang sore puasa sebentar, sampai di rumah saya baru lepas masker. Itu pun masuk kamar mandi, lepas baju, baru buka masker. Ya baju langsung direndam ke deterjen dan itu selalu dok? Ya tidak lebih, tapi itu saya praktekkan sejak ada COVID dan alhamdulillah saya bukan penyintas COVID. Aduh keren banget. Jadi masih terlihat padahal tiap hari datangin COVID itu ya. Tapi jangan sampai lah dok. Ya amin, insya Allah ya. Iya. Tiap hari datangin, kalau orang lain disuruh menghindar COVID nih dokter nih nggak bisa, dokter justru harus datangin COVID ini apa boleh buat kan gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan masker yang kita disiplin tidak pernah lepas, bahkan kadang-kadang saya yang paling berani melepas hazmat, tidak memakai gaun di poliklinik, tidak pernah dipakai, tapi maskernya tetap melekat. Iya, oke. Dokter Sugeng, apabila kita terkena si Omikron ini, apa sih pengobatan apa yang yang paling tepat ya dok ya? Karena begini, dari berita-berita yang ada itu kan nggak kayak dulu dok. Kalau misalnya COVID yang dulu itu kan ya udah PCR positif COVID nih. Kalau ini ada istilahnya tuh dok, kalau nggak salah namanya apa gitu, kemungkinan kayak apa gitu, gimana dok? Ya jadi mesti kita pastikan dulu sebenarnya antara Omikron dengan Delta yang dulu itu protokol pengobatannya sama aja. Bahkan sekarang sudah keluar nih dari Kementerian Kesehatan ya, sama organisasi profesi, protokolnya sama, bahkan ada tambahan obat yang khusus untuk COVID. Yaitu ada molnupiravir. Susah. Dosisnya 2x200 ya. 200 mg selama 5 hari diberikan. 5 hari, baik. Kemudian obat yang kedua namanya Paxlovid. Paxlovid itu obat kombo, 2 macam obat. Yang satu 2 tablet, satunya 1 tablet. 2 kali juga sehari diberikan 5 hari. Tapi kabarnya Indonesia baru mendatangkan yang satu itu, yang molnupiravir ya. Moga-moga ini memberikan harapan baru karena obat ini memang didesain khusus untuk
COVID-19. Sedangkan obat-obat yang dulu kan sebenarnya karena nggak ada aja, jadi Favipiravir atau Avigan itu sebenarnya kan untuk influenza A dan influenza B ya. Tapi bisa ya dok ya? Ya dicoba. Kemudian Remdesivir itu kan untuk Ebola. Jadi sebenarnya karena nggak ada dua macam ini memang didesain untuk COVID-19. Dia bekerja menghambat enzim replikasi dari si virus ini sehingga dia tidak bisa berkembang biak lebih lanjut di dalam tubuh. Tapi harus diberikan awal tuh, begitu gejala awal muncul dia langsung diberikan. Oh, nggak bisa lama tuh? Nggak bisa setelah ada komplikasi baru diberikan, nggak ada bermanfaat ya. Oh gitu. Ya. Nah kalau misalnya kita nunggu tesnya dok, kan lama tuh. Ya begitu tes positif PCR kan. Oh PCR aja, PCR. Bukan yang Omikron ya, kan? Kita nggak perlu harus identifikasi ini Omikron apa enggak gitu kan. Begitu PCR positif, kemudian ada cerita bahwa dia pernah kontak dengan Omikron ya sudah kita anggap Omikron. Nggak ada bedanya dengan Delta sih. Sama sama betul. Aja. Penerapan pengobatannya nggak ada. Nah itu dok, maksudnya kan jangan sampai karena ada gosip-gosip atau isu bahwa Omikron nih, kita kan sebagai masyarakat awam kadang-kadang berpikir bisa jadi ini lebih sadis dari Delta gitu kan. Tadi dokter sudah jelaskan bahwa nggak juga, sama aja bahkan makin melemah seharusnya begitu ya dok ya. Nah ini supaya sahabat Premier juga yang dengerin kita kali ini ya dok, itu merasa sedikit lega lah. Nah dokter boleh bantu dok untuk memberikan apa ya, semacam ujangan kali ya buat sahabat Premier. Gimana sih supaya kita tuh nggak deg-degan gitu loh sama si COVID ini nih. Gitu ya dok. Kalau lihat laporan-laporan dari negara-negara yang sudah kena Omikron itu gejalanya memang ringan ya, tidak melibatkan paru sebagai organ yang vital ya. Dia hanya radang di daerah tenggorok di atas saja. Seperti mirip influenza saja gitu. Wah lega dong. Betul. Cuman masalahnya untuk deteksi Omikron ini kan tidak mudah ya. Tidak semua PCR bisa mendeteksi ini. Harus PCR khusus yang bisa mendeteksi gen S-nya. Gen S-nya. Kalau PCR-nya nggak bisa, tidak bisa untuk mendeteksi. Ya kalau dia positif di situ disebut probable. Dan itu harus dikejar lagi dengan whole genome sequencing-nya itu. Banyak ya? Banyak. Dan tidak murah itu ya. Berapaan? Sekitar 8 jutaan itu. Mahal itu menurut dokter Yuli itu. Mahal. 8 juta dok? 8 juta itu mahal DP ya. motor tuh. Betul. Mahal, cukup mahal. Jadi makanya nggak semuanya dilakukan genome sequencing ya. Sequencing itu mahal dan lama ya. Lama? Berapa butuh lama? Waktu bisa 7-14 hari. Udah sembuh duluan dok? Udah sembuh duluan, betul. Baru terdeteksi Omikron. Tapi buat kami klinisi yang di lapangan sih nggak persoalan sebenarnya. Mau Omikron, mau Delta, tata laksananya sama. Ya. Oke, sedikit lega ya dok ya. Tapi jangan mentang-mentang lega, terus protokol lewat ya, nggak pakai 5M-nya diabaikan, maskernya dilepas dan sebagainya, jangan dulu. Nggak bisa, ya oke. Pokoknya kalau misalnya memang si COVID ini udah selesai, tetap masker kayaknya berlanjut seumur hidup ya dok ya. Rasanya seperti harusnya itu, begitu aja ya. Dan itu lebih sehat kan? Iya betul. Milih mana nih sahabat Premier? Mau nggak nonton lagi, nggak mau liburan lagi? Gitu kan dok ya? Betul. Mending liburan tapi pakai masker kan gitu ya? Iya dok. Oke. Dokter Sugeng udah jam berapa nih? Jam 12-an nih kayaknya nih. Kita syuting jam 12-an tengah hari nih. Ya. Lapar ya dok? Lapar ya? So pasti, tapi saya menunggu pulang ke rumah untuk makan karena tidak mau lepas masker. Luar biasa. Itu yang luar harus biasa. Tepuk tangan semua. Itu. Jadi salah satu kiat dari Dokter Sugeng, jangan buka masker selepas dari rumah begitu ya. Tapi intinya adalah ya tetap jaga protokol sih ya. Itu ya dok ya. Oke dokter, nanti aku bungkusin aja kalau gitu. Boleh. Thank you dok. Udah sama-sama kita, sahabat Premier juga. Jangan kapok dok kesini lagi. So pasti tidak. Tidak ya dok ya. Ya udah kalau gitu kita pulang aja. Yuk. Ya. Ayo. Oke, ciao. Yuk.